Kalau dia jebol dari 1900, saran saya teman-teman kurangi terlebih dahulu. Nah, atau cut terlebih dahulu ya di area 1860 ya. Di area sini dengan target area pendek, jangka pendek di 2000. Easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini, ya ini ada bot saham. Ini terdapat 9 menu chart ya. Ini sinyal buy dan sell juga ada dan aktif 24 jam. Nah, ini contohnya saya ingin merequest saham Antam ya. Ini contohnya di sini saya ingin merequest dan ini adalah hasilnya. Jadi di sini sudah terdapat taking profitnya atau area resisten dan support-supportnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat juga nih, hari ini ada okas dan seluruh saham bisa di request secara real time juga. Nah, kita akan bahas untuk yang pertama ya, ini ada IHSG terlebih dahulu. Nah, hari ini IHSG ini pergerakannya mix ya. Hari ini IHSG ini ditutup di angka 7242. Nah, hari ini kalau teman-teman lihat ya, untuk pergerakan IHSG ini naik tipis sebesar 0,15%. Meskipun candlenya hijau di sini, tetapi dia naik tipis ya, tipis saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini pergerakannya ini memang masih dalam area sideways. Nah, kalau teman-teman lihat untuk pergerakan IHSG ya di teritori di 7150 sampai di 7295 atau 7290-an ya, kurang lebih. Memang dia masih akan pergerakannya mix ya. Pergerakannya mix gimana maksudnya ya, ini dia akan bisa bergerak zigzag seperti ini ya, nanti dia akan zigzag, dan kalau dia turun dari level 7150 berpotensi bisa ke 7050-an. Nah, ini sangat wajar kalau memang dia turun, ini sangat wajar. Kenapa? Karena memang di bulan Agustus, sekali lagi saya sudah jelaskan berulang-ulang ya, di bulan Agustus ini candlenya candle monthly, di sini dia sudah naik tinggi, dan ini IHSG ini belum ada penurunan ya, belum ada penurunan yang cukup signifikan. Jadi nanti diperkirakan ya bulan ini kan ada FOMC meeting yang akan menaikkan suku bunga juga. Nah, jadi kalau melemah pun ya wajar-wajar saja, dan ini kesempatan nanti kita bisa watchlist ya, kita bisa mendapatkan saham-saham murah. Dan teman-teman hati-hati terhadap saham-saham yang memang sudah naik tinggi juga ya. Nah, kita akan bahas yang pertama ya, untuk pergerakan hari ini sektor energi juga ini paling bagus juga ya, naik ya. Teman-teman juga bisa lihat nanti dari beberapa sektor lainnya juga. Nah, yang pertama saya akan bahas dari saham Adaro. Nah, Adaro hari ini pergerakannya naik ya, naik ini tipis saja yaitu 0,3%, ditutup di area 3950. Nah, bagaimana pergerakan untuk saham Adaro? Nah, kalau teman-teman lihat di sini berdasarkan candle hari ini dia naik tipis. Nah, ini dia rebound. Nah, reboundnya sebenarnya gimana? Karena memang di sini kan belum ada namanya support ya, support lanjutan. Nah, untuk kalau teman-teman lihat di support bawahnya tuh sebenarnya di 3710. Nah, ini gimana nih kalau hari ini hijau? Apakah teman-teman bisa masuk atau tidak? Nah, saya gambarkan di sini. Kalau teman-teman lihat ya, untuk saham ini, untuk saham Adaro ini, kalau dia memang benar-benar dia bisa bertahan ya di area supportnya yang di area sini ya, di area ini kan membentuk low barunya ya, ini bisa teman-teman gunakan sebagai support ya, itu di area 3900-an ya. Ini saya ambil kurang lebih 3900 sampai di 3860. Nah, ini kalau memang dia bertahan esok hari ya, tidak turun dari 3860, ini dia naik lagi ya di minggu depan, misalkan dia naik lagi ada candle hijau, teman-teman ini boleh masuk ya, dalam artian dia tidak turun membentuk low barunya. Nah, kalau kita lihat di sini
dia berpotensi bisa membentuk namanya penan ya. Penan di sini maksudnya gimana, yaitu seperti bendera yang nanti dia akan naik atau memang di sini bullish continuation ya, dalam artian kalau memang dia kuat naik tentunya, tapi kalau memang nggak kuat ya dia akan turun terlebih dahulu. Nah, turunnya kemana? Ya ke area sini, ke area 3710 ya, yang tadi teman-teman bisa lihat di area sini adalah area support ya, support kuat dalam artian di sini ya. Jadi di area sini teman-teman, kalau di minggu depan atau di hari Senin dia ada candle hijaunya lagi dan dengan volumenya lagi, teman-teman boleh masuk ya. Dari RSI di sini kan memang masih cukup penguatan, dalam artian di sini dia koreksi tetapi ya sangat-sangat normal seperti ini, karena memang kan dia sudah membentuk level all time high dan hari ini dia hijau ya. Jadi minggu depan kita bisa watchlist ya untuk hari ini. Strateginya kalau teman-teman mau masuk, tunggu candle hijaunya kembali dengan area support pendeknya di 3860 dan support jauhnya ada di 3710 di area sini, dengan target resisten untuk saham Adaro ini ya di level area tertingginya di 4000-an ya, 4160 di area sini sebagai area resist berikutnya. Jadi strateginya kalau teman-teman mau ambil ya silakan ya, kita watchlist untuk pergerakan hari Senin minggu depan. Nah, ini untuk saham Adaro. Berikutnya ada saham ITMG. ITMG hari ini ditutup hijau juga 1,6%, di closingannya di 43325. Nah, pergerakan ITMG gimana? Kalau teman-teman lihat di sini dari Fibonacci ini kan sudah dibahas ya. Jauh-jauh hari sudah dibahas sebelumnya ya, untuk target ITMG itu ke 44187. Nah, benar saja ketika berada di 44187 dia sudah tercapai dan di sini membentuk penurunan kembali. Nah, sama strateginya seperti saham Adaro tadi ya. Ini kalau memang dia kuat, tentunya kalau memang dia kuat, di sini ada low barunya dan di sini dia reversal nantinya di 41825. Di sini dia bertahan. Tentunya teman-teman mau masuk boleh saja, tapi jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak-banyak ya. Ini untuk saham ITMG. Nah, untuk area level resistennya selanjutnya ya di sini, di high sebelumnya di 44475. Nah, ini untuk saham ITMG. Strateginya kalau ada candle hijau teman-teman mau masuk ya silakan. Nah, ketika teman-teman lihat untuk menu 0 di sini ya, ini pergerakannya dia akan seperti ini ya, dia akan ke 44600 terlebih dahulu. Nah, memang secara RSI dia di 68, artinya pergerakannya dia strong ya, secara strong uptrend. Namun di sini waspada akan adanya profit taking, sebenarnya wajar saja. Namun yang menarik adalah Bandarwik di sini masih masuk ya. Jadi artinya kalau teman-teman mau masuk ya, tunggu esok hari ya, dia bertahan di area sini. Sebenarnya ya ini lebih cakep. Atau hari ini kalau teman-teman sudah masuk ya boleh di hold terlebih dahulu ya, dengan area untuk resisten pendeknya di 4475-nya di area sini ya. Nah, support selanjutnya ada di mana sih sebenarnya? Kalau memang support selanjutnya itu kan ada di 40.468. Nah, diambil dari garis MA di sini. Jadi kalaupun tidak bertahan ya teman-teman boleh spek buy di area sini lagi nih nanti untuk di area garis MA-nya ya. Nah, ini untuk saham ITMG. Berikutnya ada saham INDY. Nah, INDY hari ini ditutup hijau juga nih, ada candle seperti ini, artinya dia akan reversal ya. Dan hari ini benar saja dia reversal dan ini menjadi favorit atau jajan sore di di grup Telegram ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di grup Telegram ada jajan sore untuk saham INDY, ini boleh nih. Kenapa? Karena INDY ini hampir menyentuh area 2936-nya. Dalam artian di sini di level MA20 sebagai area support. Nah, dia mantul di area sini. Nah, ini spek buy tetap ya. Ini untuk strategi selanjutnya gimana? Resistennya ini ada di area sini ya, di area high sebelumnya di 3220. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada ekor seperti ini, artinya dia ada perlawanan. Dari RSI-nya juga masih 66, artinya dia masih menarik untuk melanjutkan penguatannya, masih ada. Ditambah juga dengan volume dan Bandarwik memang di sini
kecil, sedikit kecil, tapi memang volumenya sedikit oke juga ya teman-teman. Ini watchlist juga untuk perdagangan minggu depan. Jadi untuk strateginya kalau yang belum punya kesempatan nih untuk mau masuk ya boleh saja, atau strateginya tunggu buy breakout di 3220 di area sini. Nah ini kan dekat dengan area breakout-nya ya kalau teman-teman lihat. Nah catat supportnya di 2920 dengan strateginya teman-teman. Kalau hari ini masuk buy on weakness, ini masih boleh hold, dan untuk strateginya esok hari kalau memang dia tembus di 3220 di area sini ya teman-teman mau masuk lagi ya boleh saja ya, strateginya seperti itu. Jadi yang belum punya mau buy on breakout atau mau cicil ya, ini untuk strategi saham INDY. Untuk saham berikutnya kita akan melihat dari saham Antam. Nah Antam hari ini juga naik ya 2,9%. Ini pergerakan Antam sebenarnya masih bagus dan masih menarik. Kalau teman-teman lihat di sini dia masih bergerak di dalam area ini ya, area trendline ya, trendline di sini dan di fraktal di sini. Dia selama bergerak dari area sini ya, ini masih cukup oke untuk dilihat juga atau dilirik ya. Nah ini strateginya sebenarnya hari ini bisa masuk karena apa? Karena di menu 4 di sini ada namanya sinyal buy. Dalam hal ini kalau teman-teman tadi lihat juga di grup Telegram, ini boleh jajan sore. Ini kalau masuk ya teman-teman boleh nih hold terlebih dahulu, tapi dengan catatan teman-teman juga harus tahu ya batas bawah atau area supportnya ada di mana, yaitu supportnya itu ada di 1920. Kalau dia jebol dari 1900, saran saya teman-teman kurangi terlebih dahulu, nah atau cut terlebih dahulu ya di area 1860 ya, di area sini dengan target area pendek, jangka pendek di 2040. Nah kalau dia breakout dari 2040 ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke 2270 ya di area sini dalam jangka menengah tentunya ya. Karena saham Antam kan di sini masih bergeraknya ya di bawah ya, area bawah, berbeda dengan saham coal ya atau saham batubara yang tadi sudah dibahas juga ya, dia sudah level-level tertingginya. Tapi untuk saham metal ini masih ada koreksinya atau memang masih ada bawah. Nah intinya kalau memang teman-teman mau masuk ya tunggu saja, boleh ini esok hari teman-teman masuk, atau strateginya boleh buy breakout on fraktal ya. Buy on fraktal tuh di area mana? Di area 2040 ya. Ini strateginya kembali kalau memang teman-teman mau konfirmasi ya, mau konfirmasi tunggu breakout saja mendingan. Tapi kalau memang teman-teman hari ini sudah buy ya boleh di hold ya dengan target jangka pendek di 2040, kalau di breakout di 2270. Nah ini untuk saham Antam, silakan sesuaikan support and resistennya. Teman-teman bisa gabung juga di grup Telegram untuk analisa saham Antam secara real time juga. Nah ini untuk saham Antam. Berikutnya itu ada saham TINS. TINS kita lihat hari ini ya pergerakannya dia mix juga pergerakannya. Kalau teman-teman lihat dia candlenya jadinya bentuknya seperti doji ya, seperti ini. Gimana nih untuk saham TINS dari metals juga hari ini? Ini cenderung masih sideways ya. Kalau teman-teman lihat di sini masih di area fraktal di sini, artinya dia memang masih ada dalam sideways. Kalau dia memang mau naik lagi ya, saran saya teman-teman strateginya mau buy on weakness di area 1450 di area sini, yaitu di area fraktal bawah, atau sekalian buy on breakout. Buy on breakoutnya ini 1565. Ini lebih menarik kalau dia breakout tentunya. Kalau keluar dari sini ya, kalau keluar dari fraktal di area sini teman-teman boleh buy. Nah saat ini untuk strategi dari saham TINS kita wait and see terlebih dahulu dengan target area supportnya atau resisten pendeknya sebenarnya di 1565 ya, dan supportnya di 1480 saat ini ya. Jadi teman-teman silakan watchlist terlebih dahulu ya untuk saham TINS kalau memang mau tradingkan ya. Lebih bagus sebenarnya, cakep lebih itu Antamnya ya. Nah ini untuk saham TINS ya. Berikutnya ada Inco. Inco nih hari ini candlenya dia minus ya, ditutup 0,4% di area 6175. Nah, gimana pergerakan dari saham Inco? Kalau teman-teman lihat di sini, candlenya di sini ada penarikan. Artinya apa? Di sini ada yang memang
melakukan pembelian ya, dalam artian di sini ada ekornya seperti ini. Jadi ini sebenarnya kita mau buy on breakout, strateginya buy on breakout di area 6325. Kalau dia breakout ya, kalau dia breakout teman-teman boleh buy, tapi kalau dia gagal breakout teman-teman jangan buy. Nah itu strateginya. Support jangka pendek ada di 5750. Jadi di area sinilah sebagai area supportnya. Nah kalau dia breakout di 6325 berpotensi ke 6550 sampai di 7125-nya. Ini untuk jangka menengah tentunya ya. Sekali lagi silakan dicatat, sesuaikan dengan area support resistennya, trading plan-nya sesuaikan kalau memang teman-teman layak buy ya di area breakout-nya di area sini. Nah, ini untuk saham Inco. Dari RSI-nya juga dia memang masih di area cenderung 50-an sebenarnya ya di area sini. Dan untuk teman-teman yang memang sudah punya modal dari bawah, bahkan di sini ada di sinyal 4, di sini sinyal buy, ya boleh hold terlebih dahulu dengan target jangka pendek ya di 6325 sampai di 6550 di area sini. Nah, ini untuk saham Inco. Berikutnya kita akan bahas nih yaitu dari saham Pegas ya. Pegas hari ini kita lihat ya, sebentar ini Pegas hari ini dia minus 0,8 ya, minus 0,8 ditutup di area 1840. Nah gimana untuk saham Pegas ini? Jadi kita untuk Pegas ya, rekomendasinya dalam hal ini kita analisa di sini kesempatan sebenarnya untuk melakukan aksi beli, dalam artian ketika candle seperti ini dia melemah ya di area 1800 sampai di 1840 ya, di area sini teman-teman masih kesempatan untuk buy on weakness ya. Buy on weakness di area sini dengan target area resistennya ini teman-teman lihat ya di area 1800 dia dekat dengan garis MA. Garis MA20 ini sebagai area support kuat. Tapi ya sekali lagi, tapi kalau teman-teman lihat dia turun dari area MA ini, teman-teman jangan lupa untuk pasang stop lossnya atau teman-teman keluar dulu dari saham Pegas ya. Dari garis MA di sini masih rapi ya, sebenarnya masih rapi, dan target jangka pendek kalau dia breakout atau kalau dia bertahan tentunya ya di area 1990 ini untuk target resisten berikutnya. Jadi kalau dia mantul atau reversal di sini membentuk reversalnya ya seperti ini. Sebentar saya coba gambarkan reversal seperti ini ya. Nah di sini teman-teman boleh spek buy, tapi kalau memang dia tidak bertahan di area sini dari area 1800 ya teman-teman jangan buy terlebih dahulu. Nah pertanyaannya di area sini masihkah kuat atau tidak? Nah kita bahas secara real time nanti di grup ya, di grup Telegram. RSI-nya di 55, dia sedikit ke bawah ya, cenderung dia ke bawah divergen, jadi tetap ya kita disclaimer on tentunya. Dan Bandarik di sini sedikit melemah, volumenya juga dia turun ya. Ketika candle turun, volume turun, ini berarti dia mengikuti ya, atau dia memang sudah mereda, dalam artian di hari ini juga dia sinyalnya volumenya turun tapi candlenya merah seperti ini, artinya di sini mereda ya, penjualannya mereda. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman kalau mau kalau mau buy ya dekat-dekat dengan area 1800 sebagai area support. Buy on weakness strateginya untuk saham Pegas. Nah untuk saham berikutnya itu ada saham Raja ya. Hari ini Raja juga ini naik ya 1,3%. Ini Raja kan sudah dibahas ya di video sebelumnya kalau teman-teman ingat ya. Raja ini dia resisten selanjutnya di area 1236. Nah 1236, nah hari ini pergerakannya mix saham Raja. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah punya modal dari bawah bahkan ya, ini masih boleh di hold dengan target area resistennya di 1236 sampai di 1338. Ini untuk target price berikutnya. Jadi silakan ya sesuaikan supportnya ada di mana. Supportnya ada di 1155. Nah kalau dia tidak turun dari 1155 ini teman-teman masih boleh hold. Intinya di situ ya. Kalau dia turun dari 115 teman-teman boleh cut dulu atau profit taking terlebih dahulu ya. Intinya di support kuat di 1155 ya untuk saham Raja. Nah berikutnya saya akan bahas dari saham lainnya ya, ada Medco. Hari ini Medco kita lihat
pergerakannya naik 0,6%, tipis ya. Sebenarnya hari ini Medco high di 9115, namun dia gagal bertahan. Nah, gimana nih strateginya untuk saham Med ya atau Medco di sini? Kalau teman-teman lihat di sini, Medco ini teman-teman boleh spekulatif buy dengan target resistennya itu di 990 ya, atau ini kita ambil dari high sebelumnya di area sini ya. Ini adalah high sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau ambil, saran saya dekat-dekat dengan area supportnya. Supportnya dalam jangka pendek ini di area 865 ya, atau teman-teman lihat di sini 880 ya. 880 ini teman-teman boleh gunakan 875 sampai 880. Ini adalah area support ya. Selama dia memang masih bertahan di area sini, teman-teman mau spek buy ya boleh, tapi kalau memang nggak kuat ya berpotensi turun ke 820-an ya, atau 825 di area sini sebagai area MA-nya. Nah, ini kalau strateginya teman-teman mau tunggu ya, kesempatan tunggu di area break di 920 ya, kalau memang mau ya. Tapi kalau memang teman-teman nggak suka untuk saham Med ya, lebih baik cari saham yang lain ya, boleh-boleh saja ya. Kalau dia nggak kuat di 875 berpotensi turun sebenarnya seperti ini ya. Nah, ini untuk strateginya silakan diatur oleh teman-teman ya, yang memang suka atau memang cenderung yang sudah punya ini di bawah, area bawah ya, boleh hold terlebih dahulu ya. Ini untuk jangka menengah tentunya. Kalau dia bertahan dari area sini, ini masih bisa di hold. Tapi kalau dia turun ya, ini saran saya sih mau jual dulu nggak apa-apa ya, realisasikan keuntungan terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham Medco ini masih menarik sebenarnya, untuk oil juga ya, untuk Medco terutama. Nah, ini ada BRPT. Nah, BRPT juga hari ini kita lihat naik 1,2%. Ini sudah dibahas di grup dan ini sudah di chart bagikan secara real time juga. Jadi BRPT ini hari ini naik 1,2%, ditutup di area 870. Nah, untuk BRPT ini kita masih lihat ya. Kenapa? Karena memang dia masih berada di area fraktal atas ya. Tutupannya di 870, pas sekali di fraktal atas, dia belum breakout. Nah, sebenarnya tadi sudah breakout tapi dia turun kembali. Nah, ini kita masih watchlist nih untuk pergerakan BRPT. Jadi kalau dia breakout lagi, teman-teman masih boleh buy. Tapi kalau memang dia turun, apalagi turun ke area 825 ya, ini di area support ya. Batas bawah ini dari fraktal bawah ya, itu di 825. Artinya ini sebagai area support kuat juga. Jadi strateginya BRPT buy on breakout di 870 plus ini boleh naik ya teman-teman. Kalau nanti dia naik ya berpotensi menguji area level resisten di area 1065 dalam jangka menengah tentunya ya, bukan hanya 1-2 hari, namun tetap ada namanya fluktuasi. Kalau nanti teman-teman hold misalkan ya, pasti ada fluktuasi seperti ini, dia naik turun, tentunya ini hal yang wajar ya. Ini hal yang wajar karena apa? Karena pasti ada namanya profit taking, itulah trading ya, seperti itu ya. Jadi sesuaikan strateginya mau seperti apa. Nah, ini untuk saham BRPT.